Bayu adalah seorang penjaga warung kopi tua di desa di Indonesia. Tapi siapa sangka, bule cantik yang rela dibuang keluarganya demi dia, kini membuat seluruh dunia tunduk kepadanya. Bayu 26 tahun, tinggal di lereng gunung di desa. Bayu bekerja menjaga warung kopi peninggalan almarhum ayahnya. Hidupnya sederhana, tapi dia dikenal jujur dan punya semangat hidup yang tinggi. Suatu hari seorang wanita bule bernama Ami, 24 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswa asing dari Jerman, datang ke warungnya untuk riset skripsi tentang kehidupan pesantren di Pulau Jawa. Ami terpesona dengan ketulusan Bayu, kesederhanaannya, dan nilai-nilai keislaman yang membuatnya mempertanyakan hidupnya sendiri di Eropa yang serba bebas namun kosong secara spiritual. Beberapa bulan kemudian, Ami memutuskan menjadi mualaf. Keputusannya mengejutkan banyak pihak, terutama keluarganya yang konservatif. Singkat cerita, setelah Ami masuk Islam, Ami pulang ke Jerman untuk memberitahu keluarganya. Namun, disambut amarah dan penolakan dari keluarganya. Ayahnya Dr. Gerard Hopman menganggap Ami telah dicuci otaknya oleh orang kampung. Ami bahkan diusir dari rumah dan dicabut dari warisan keluarganya. Ami kembali ke desa di Indonesia dengan hanya membawa koper kecil dan air mata. Bayu yang awalnya tak ingin merusak hidup Ami. Ami menceritakan kisahnya kepada Bayu. Bayu pun merasa kasihan kepada Ami. Karena kedekatannya semakin akrab, Bayu pun akhirnya melamar Ami. Ami terlihat bahagia dan senang karena Bayu melamar dia. Akhirnya, mereka pun menikah secara sederhana, sesuai adat istiadat di desa itu. Setelah menjalani rumah tangga bersama, pasangan ini menghadapi hidup yang sangat sulit. Mereka tinggal di sebuah warung kopi yang bocor atapnya, makan seadanya, dan Ami harus belajar hidup tanpa fasilitas seperti di Eropa. Banyak warga mencemooh mereka. Sementara itu, di Jerman, keluarga Ami mulai diterpa masalah bisnis besar. Rumah sakit keluarga Hopman bangkrut karena salah investasi. Mereka tak sadar bahwa bule malang yang dibuang kini mendirikan usaha sosial kecil-kecilan bersama Bayu. Peternakan organik dan produksi kopi lokal dari petani sekitar. Berkat kegigihan mereka, kopi Merbabu Bliss buatan Bayu dan Ami mulai dilirik pasar luar negeri. Ami menggunakan koneksi masa lalunya diam-diam untuk memperluas jaringan tanpa membawa nama keluarga. 5 tahun kemudian, bisnis kopi dan produk pertanian organik mereka meledak di pasaran Eropa dan Timur Tengah. Ami menjadi pembicara di forum internasional tentang transformasi jiwa dan keberdayaan ekonomi di desa. Dan Bayu menjadi simbol kesederhanaan penuh makna. Keluarga Ami kini jatuh miskin. Mereka menonton
dari layar kecil ketika Ami muncul di TV nasional di Jerman. Ami tampil anggun dalam busana syar'i sambil bercerita tentang suaminya, lelaki Jawa yang mengajarkan makna cinta tanpa pamrih. Tak lama kemudian, keluarga Ami datang diam-diam ke Indonesia. Mereka ingin meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka. Mereka berlutut di depan Ami dan Bayu, memohon ampun dan menawarkan rekonsiliasi. Ami memaafkan mereka, tapi ia sudah tak menginginkan harta atau status. Ia hanya meminta keluarganya belajar menghargai pilihan hidup orang lain. Bayu dengan hati lembutnya menyambut mereka seperti tamu keluarga, bukan seperti musuh. Keluarga Ami pun akhirnya tinggal beberapa bulan di desa Indonesia. Mereka melihat sendiri indahnya kesederhanaan yang dulu mereka remehkan. Ayah Ami yang dulu keras kepala, bahkan sekarang ikut menanam bibit kopi bersama Bayu. Cinta tak selalu butuh gelar, status, atau harta. Kadang cukup satu hati tulus dan satu jiwa yang berani berkorban. Ami telah kehilangan keluarganya demi cinta, tapi ia mendapatkan keluarga baru yang jauh lebih penuh makna. Dan Bayu, pemuda miskin itu, kini membuat dunia menunduk dengan kesederhanaannya.